Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal afadil, segenap rekan-rekan panitia Muslim Adventure 2021, para peserta acara sekalian, salihin salihat yang dirahmati Allah, rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daulah Turki Utsmaniyah atau dalam nama resminya disebut sebagai Daulah Aliyah Utsmaniyah, ini memang dinisbatkan kepada Utsman bin Ertugrul, seorang tokoh di kalangan bangsa Turk yang pada saat Daulah Seljuk yang terakhir kemudian dalam kejayaannya melawan invasi Mongol dipimpin oleh Sultan Alauddin Qoyqubad. Kemudian Sultan Alauddin Qoyqubad wafat dan kerajaan Seljuk, ya, Kesultanan Rum Seljuk ini mengalami sebuah perpecahan dan kemudian mengalami kekalahan dalam peperangan melawan Mongol. Berkat sebuah persatuan para ulama, ya, waktu itu ulama-ulama yang ada dalam jaringan tariqah yang disebut sebagai Maulawi Darwish, kemudian dihimpunlah para pemimpin suku-suku Turki yang ada di wilayah Asia Kecil atau wilayah yang sekarang disebut sebagai Turki, ya, bagian timur. Kemudian mereka berhimpun untuk membangkitkan kembali, ya, bangsa Turki sebagai pemimpin dunia Islam. Pada waktu itu di antara kepala suku yang berkumpul adalah Ertugrul, ayahanda dari Utsman bin Ertugrul. Nantinya Utsman bin Ertugrul kemudian berhasil, ya, mengokohkan kekuasaannya dan kemudian memimpin jihad, ya, dalam mengusir kekuatan-kekuatan Mongol dari wilayah Asia Kecil, didesak ke arah timur. Kemudian disitulah dia sebagai seorang pemimpin kemudian mendidik, ya, anaknya, dalam hal ini adalah Utsman bin Ertugrul, mempersiapkannya menjadi pemimpin besar pada masa yang akan datang. Nah, Daulah Utsmaniyah yang dinisbatkan kepada Utsman bin Ertugrul ini dilanjutkan oleh anak keturunan mereka. Ada Orhan, ada Bayazid, ada Muhammad I, gitu ya. Kemudian ada Murad, ya. Kemudian kita kenal yang sangat-sangat fenomenal adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Tentu lagi-lagi bimbingan para ulama yang menjadi kekuatan yang kokoh di balik para pemimpin Daulah Turki Utsmaniyah. Termasuk yang sangat kita kenal, kemudian ada Syekh Aqsam Seddin yang menjadi guru sejak kecil dari Muhammad Al-Fatih.
di bawah arahan ayahandanya Sultan Murad. Ketika Muhammad Al-Fatih masih kecil, dia dibimbing untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ditanamkan satu visi yang sangat jelas tentang Futuhat Konstantinopel. Sebagaimana ketika itu di bawah kepemimpinan Murad, Turki Utsmani berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke daratan Eropa. Kemudian menjadikan kota Adrianopel, kemudian dalam bahasa Turki disebut Edirne, sebagai ibu kota Kesultanan Turki Utsmani yang semula dimulai dari daerah Bursa yang ada di daratan Asia. Dengan dikuasainya wilayah di daratan Eropa ini, maka Turki Utsmani telah berhasil menjepit kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang kini hanya tinggal menguasai wilayah yang ada di sekitar kota Konstantinopel, baik di daratan Asia maupun daratan Eropanya, lalu ke wilayah luar, di antaranya sebagian Siprus. Ini yang menjadikan pada saat itu Syekh Samsuddin tanpa ragu-ragu mengatakan kepada Muhammad Al-Fatih, mungkin engkau, mungkin pelanjutmu, tetapi ada mimpi 700 tahun umat Islam yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diwujudkan, yaitu latuf tahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dzalikal jaish. Akan dibukakan penaklukan Konstantinopel, dibebaskan dari kekuasaan yang ada pada masa Rasulullah adalah Kekaisaran Bizantium. Fala ni'mal amiru amiruha, maka pemimpin terbaik adalah pemimpin yang akan memimpin pembebasan Konstantinopel itu. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jaish, dan betul-betul akan menjadi pasukan terbaik orang-orang yang menyertai sang amir ini di dalam membebaskan Konstantinopel. Apa yang menjadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu telah dicoba bahkan sejak masa Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, di mana salah satu di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berangkat untuk ikut membebaskan Konstantinopel, bahkan sudah dalam keadaan usia yang sepuh, beliau adalah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu sudah menggunakan pedangnya sebagai tongkat untuk bertumpu karena usianya yang uzur lebih dari 80 tahun. Para anak dan cucunya berkata kepada beliau, "Wahai ayah, sesungguhnya engkau memiliki uzur untuk tidak berangkat berjihad, sedangkan kami anak-anakmu pasti akan mewakilimu di garis depan." Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidakkah kalian tahu anak-anakku, Al-Quran Karim telah mengatakan, infiru khifafan wa thiqalan, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwa kalian di jalan Allah. Sejak turunnya ayat ini, wahai anak-anakku, maka sesungguhnya uzur dalam jihad telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun menumpang kapal dan berada di barisan paling depan dalam pasukan kaum muslimin pada zaman pertama penaklukan Konstantinopel, upaya-upaya untuk membebaskan Konstantinopel, dan beliau pun gugur syahid. Sedangkan beliau ketika itu berpesan kepada para sahabatnya, "Kalau aku mati, maka kuburkan aku di tempat terjauh yang bisa kalian capai di daratan Konstantinopel." Sehingga beliau pun dimakamkan di daratan kota Konstantinopel yang kelak tempatnya akan
diberitahukan oleh Nabi SAW melalui mimpi kepada Syekh Aksamsuddin, guru Muhammad Al-Fatih, dan kemudian Muhammad Al-Fatih memuliakannya, dan sampai sekarang menjadi tempat ziarah yang sangat ternama di Turki, yaitu Ayub Sultan, atau ya masjid yang kemudian disebut sebagai Masjid Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu di dalam kota Istanbul. Kembali kepada Muhammad Al-Fatih, betapa luar biasanya Syekh Aksamsuddin mendidik beliau, sehingga pada saat itu Syekh Aksamsuddin ya menanamkan, nak, bukan soal apakah engkau akan berhasil ataupun tidak untuk membebaskan kota itu, tapi tanamkan dalam dirimu untuk memenuhi cita-cita Nabi SAW itu. Tanamkan dalam dirimu untuk bisa mendapatkan pujiannya Rasulullah SAW, baik sebagai sebaik-baik amir ataupun sebagai sebaik-baik pasukan. Jadi yang lebih penting bukan soal apakah engkau berhasil atau tidak. Yang lebih penting adalah engkau berjuang untuk layak dipuji oleh Nabi SAW. Dipuji dengan kalimat fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jais. Maka sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang dipimpinnya. Ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi seorang Muhammad Al-Fatih di dalam kemudian merencanakan langkah-langkah yang akan dia tempuh dalam pembebasan Konstantinopel. Pada usia 12 tahun, Sultan Murad II, yang ayahandanya yang kemudian dalam keadaan kurang begitu prima kesehatannya, beliau sakit, memutuskan untuk memundurkan diri dari tahta kesultanan dan kemudian mengangkat putranya Muhammad Al-Fatih sebagai pengganti. Begitu Muhammad Al-Fatih menjadi sultan pada usia 12 tahun itu, maka Kongres Wina pun segera bergerak. Kongres Wina ini adalah persatuan negara-negara Eropa pada saat itu yang kemudian berusaha untuk mencaplok wilayah kekuasaan Turki Utsmani dari arah Eropa. Dan mereka terus bergerak ke arah timur, mengancam kedudukan pasukan Turki Utsmani di wilayah semenanjung Balkan dan di wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Bulgaria, Hungaria, gitu ya, di daerah-daerah tersebut. Maka ketika kemudian mengetahui ya, ada sultan baru yang masih muda, masih hijau, yang belum berpengalaman, aliansi Eropa begitu bersemangat untuk bisa merebut wilayah-wilayah yang selama ini telah dikuasai oleh Turki Utsmani di daratan Eropa. Mereka pun bergerak dengan gegap gempita menuju ke perbatasan dengan Turki Utsmani. Murad II memimpin pasukannya dalam kondisi yang kurang sehat pada saat itu, dan kemudian ya sempat mengalami kekalahan, tetapi kemudian berhasil bertahan dari serangan koalisi Eropa. Hanya saja Muhammad Al-Fatih merasa keputusan untuk menjadikan dia sultan sementara ayahnya turun tahta ini menjadi satu hal yang kurang tepat. Sehingga kemudian dia memanggil ayahnya dan mengatakan, apakah ayah mematuhi aku sebagai seorang sultan? Tentu, kalau begitu aku akan mengundurkan diri dan ayah kembali menjadi sultan. Aku harus belajar memimpin pasukan, maka tempatkanlah aku di garis depan sebagai pembelajaran bagiku, sebelum nanti aku mengemban amanah sebagai sultan. Karena aku melihat selama ini ayah adalah seorang sultan sekaligus seorang gazi, seorang panglima, ya, sultan gazi. Ini biasanya menjadi gelar para sultan Turki Utsmani. Mereka adalah sultan yang sekaligus gazi, alias sekaligus adalah panglima perang yang brilian. Maka Murad menolak, mengatakan, tidak, nah, aku yang akan memimpin pasukan, engkau tetap menjadi sultan. Kata sang putra, apakah ayah menginginkan anakmu ini tidak mengerti sama sekali ilmu tentang jihad fisabilillah, sehingga melarang anakmu ini untuk maju ke medan perang? Kalau kamu maju ke medan perang, tetaplah menjadi sultan, kata sang ayah.
Kalau aku maju perang sebagai sultan, maka orang-orang Eropa itu akan sangat bersemangat untuk mengalahkan kita. Sementara pasukan kita belum tentu sebersemangat mereka. Karena tahu bahwa yang memimpin pasukan kita seorang sultan yang masih kanak-kanak. Kalau begitu bagaimana? Ya sudah, pokoknya ayahnya diminta kembali untuk naik tahta. Kemudian dia menjadi bagian dari pasukan, belajar berbagai hal di garis depan medan peperangan, dengan bahkan seringkali menyamarkan identitasnya sebagai seorang putra mahkota. Dia selalu tetap didamping oleh Syekh Samsuddin yang senantiasa begitu tulus ya dalam pengajaran-pengajarannya, begitu tulus dalam doa-doanya, dan senantiasa membimbing berbagai hal yang menjadi keputusan-keputusan Muhammad Al-Fatih di masa yang akan datang. Termasuk yang kemudian dipelajari betul-betul oleh Muhammad Al-Fatih ketika berada di garis depan medan pertempuran adalah penggunaan meriam. Dia kemudian merasa masa depan peperangan yang harus diemban oleh Turki Utsmani terletak pada penggunaan teknologi tinggi pada zaman tersebut, yakni meriam. Maka begitu ada seorang pakar logam, pakar metalurgi dari Konstantinopel yang kemudian membelot karena kemudian di sana di Konstantinopel oleh Kekaisaran Bizantium dia dizalimi. Muhammad Al-Fatih merasa ini adalah bagian dari pertolongan Allah, yang kemudian dia memberikan dukungan yang sebesar-besarnya untuk melakukan riset-riset penting terkait dengan meriam, terutama nanti dengan perhitungan-perhitungan yang presisi. Karena targetnya adalah menjebol tembok dinding kota Konstantinopel yang dikatakan 1000 tahun tidak pernah tertembus. Ya, dikatakan bahwa pada saat itu tembok atau dinding benteng kota Konstantinopel itu sudah 1000 tahun tidak pernah bisa ditembus oleh musuh. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammad Al-Fatih. Dia sudah menggambar dengan detail berdasarkan mata-mata yang dikirimnya bagaimana kedudukan benteng kota Konstantinopel itu, dan telah digambar pula bagian mana yang paling rapuh, bagian mana yang paling lemah di antara dinding-dinding benteng Konstantinopel tersebut. Kemudian sudah digambar kemudian bagaimana letak kedudukan meriam yang harus dipersiapkan untuk menjebol dinding benteng Konstantinopel itu, dari jarak berapa, dengan peluru berukuran berapa, memiliki berat berapa, ditembakkan dengan sudut berapa, dengan selongsong meriam harus seberapa besar. Itu semuanya dihitung dengan perhitungan matematika yang rumit dan presisi. Dipersiapkan betul-betul teknologi ini untuk menjadi kunci nantinya dalam menembus pertahanan kota Konstantinopel. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian waktu, maka pada ketika usianya sekitar 19 atau 20 tahun awal, ayahandanya Sultan Murad pun wafat, sehingga Muhammad Al-Fatih kemudian menaiki tahta Kesultanan Turki Utsmani. Pada saat itu, dia segera menggas rencananya untuk mempersiapkan sebaik-baik pasukan di dalam membebaskan Konstantinopel. Karena isyarat dalam hadisnya sebaik-baik pasukan, maka beliau memikirkan sebaik-baik pasukan ini pasti bukan hanya dalam soal kekuatan militer, kekuatan jumlah, kekuatan senjata, kekuatan strategi, tapi juga kekuatan ruhaninya. Mereka adalah orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama 2 tahun penuh, Muhammad Al-Fatih mengerahkan para ulama dari Thariqah Maulawi Darwis yang memang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan keagamaan Turki Utsmani untuk berada di tengah-tengah pasukan, menjadi mursyid-mursyid, pembimbing-pembimbing bagi kesatuan-kesatuan pasukan untuk membina ruhaniyah mereka, mendidik mereka dengan amaliyah-amaliyah ibadah yang ketat dan disiplin,
mendidik mereka dengan kajian-kajian penyucian jiwa, mendidik mereka dengan ilmu, baik dari Al-Quran, Sunnah, ya, dengan segala tafsirnya, kemudian fikih, ya, dengan segala hukum-hukumnya, sampai kemudian juga tentang sirah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, serta berbagai, ya, kisah perjuangan mereka di medan jihad. Jadi selama 2 tahun penuh, ya, Muhammad Al-Fatih mengerahkan para ulama ini untuk berada di kem-kem pasukan yang terus berlatih, ya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sementara para ulama ini terus menjadi murabbi-murabbi grup-grup kesatuan-kesatuan pasukan yang ada, dan terus, ya, mendisiplinkan mereka di dalam beribadah, mendisiplinkan mereka di dalam aktivitas-aktivitas ilmu, dan mendisiplinkan mereka dalam aktivitas-aktivitas latihan kemiliteran. Sampai ketika kemudian di usianya yang ke-21, pada tahun 1453 dia merasa pasukannya telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka dia pun bergerak untuk mencapai apa yang menjadi target yang sudah ditanamkan oleh gurunya Syekh Aksamsuddin, yakni dengan melaksanakan The Siege of Constantinople atau pengepungan Konstantinopel pada bulan Mei. Di dalam pengepungan Konstantinopel ini ada beberapa kendala yang berhasil dia, ya, atasi terlebih dahulu, yaitu kemudian dia membangun Rumeli Hisari dan Anadolu Hisari, 2 benteng, benteng Romawi dan benteng Asia, ya, yang kemudian benteng Anatolia yang kemudian akan menjadi pangkalan bagi pasukannya di dalam mengawasi lalu lintas di sepanjang Selat Bosforus yang merupakan urat nadi Konstantinopel. Penghalangnya yang lain tentu adalah angkatan laut Genoa dan Venesia yang habis-habisan membantu Kekaisaran Bizantium, karena Genoa dan Venesia terlibat perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan bagi mereka. Mereka mengambil rempah-rempahnya dari pasar Konstantinopel yang merupakan tujuan aliran rempah-rempah dari seluruh dunia, termasuk dari Nusantara kita, termasuk dari India, termasuk dari Afrika Timur. Ya, seluruh rempah-rempah itu mengalir ke Konstantinopel. Kemudian diangkut oleh para pedagang Genoa dan Venesia ini dari Konstantinopel untuk masuk ke negeri-negeri Eropa, menjadi konsumsi para bangsawan karena rempah-rempah yang berharga mahal. Tidak ingin kehilangan, ya, jalur perdagangan mereka yang sangat penting ini, pelaut-pelaut Genoa dan Venesia berpadu, dan kemudian mereka, ya, menjadi kekuatan angkatan laut yang sangat kokoh bagi Bizantium dengan galeon-galeon besarnya, senantiasa menjadi penghalang bagi angkatan laut Muhammad Al-Fatih untuk memasuki perairan Teluk Tanduk Emas di mana kota Konstantinopel berada. Bahkan di Galata, kemudian Konstantinopel memiliki sebuah rantai penghalang yang kemudian ketika pasukan Muhammad Al-Fatih mengejar dengan kapal-kapal mereka dan galeon-galeon Venesia dan Genoa sudah memasuki perairan yang aman, maka rantai yang terbentang di laut itu dikencangkan sehingga kemudian menutup akses kapal-kapal dari luar tidak bisa memasuki perairan yang mendekati benteng Konstantinopel. Karena kendala ini begitu luar biasa mengganggu, maka Muhammad Al-Fatih memikirkan upaya-upaya lain yang memungkinkan baginya untuk memasuki perairan Konstantinopel, untuk memasukkan pasukannya ke dinding kota Konstantinopel seperti yang direncanakan. Dari arah daratan tentu meriam-meriamnya terus bersiap, ya, dari arah daratan Eropa menyalakan tembakan-tembakan sesuai dengan yang sudah diukur secara presisi, menghantam bagian-bagian yang rapuh dari dinding kota Konstantinopel. Tapi pada malam di mana penaklukan itu akan dijalankan, di mana Muhammad Al-Fatih kemudian mendapatkan satu gagasan brilian yang tidak terpikirkan oleh orang lain, yaitu mengangkuti kapal-kapal yang diperlukan untuk menyerang dinding kota Konstantinopel, mengangkuti pasukan yang akan menyerang dinding kota Konstantinopel,
melalui daratan. Diseberangkan melalui daratan supaya kemudian terbebas dari penghalang berupa rantai yang dipasang di perairan Teluk Tanduk Emas yang ada di hadapan kota Konstantinopel. Diangkut melalui daratan dengan gelondongan-gelondongan kayu dipasang melintang untuk menjadi roda pelicinnya, dihaluskan, ya, lunas bagian bawah perahu itu dengan lemak-lemak sapi, dan kemudian ditariklah kapal-kapal itu yang menaiki bukit, kemudian menuruninya masuk ke perairan yang ada di belakang rantai penghalang. Sehingga mereka berhasil memasuki perairan Teluk Tanduk Emas. Dan pada pagi harinya sangat mengejutkan pasukan Genoa dan Venesia yang berjaga ke arah luar perairan Teluk Tanduk Emas. Pada malam itu juga Muhammad Al-Fatih, ya, mengumpulkan seluruh pasukannya, dan beliau kemudian mengatakan dengan tawadhu, sesungguhnya aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian, dan aku lebih tidak tahu lagi bagaimana keadaanku di mata Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan kalian. Maka sesungguhnya misi membebaskan Konstantinopel adalah misi nabawi, disabdakan kepada kita oleh Rasulullah SAW bahwasanya yang bisa melakukannya hanya panglima terbaik dan pasukan terbaik. Maka beliau pun mempresensi seluruh pasukannya, barang siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu sejak baliknya silahkan duduk. Ternyata di antara pasukannya tidak ada satupun yang duduk, menunjukkan memang pasukan Muhammad Al-Fatih terpilih orang-orang yang senantiasa menjaga sholat mereka sejak mereka balik. Satu demi satu amalan-amalan disebutkan, sampai kemudian beliau menyebutkan tentang Qiyamul Lail. Barang siapa yang pernah meninggalkan Qiyamul Lail di dalam hidupnya, ya, sejak dia balik, maka silahkan duduk. Tadi setelah disebutkan berbagai amal-amal sunnah itu, ya, makin banyak yang duduk, makin banyak yang duduk. Tetapi begitu disebutkan tentang Qiyamul Lail, tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail, semua pasukan pun duduk, kecuali beliau sendiri rahimahullah ta'ala yang masih berdiri, yang kemudian menjadikan Syekh Samsuddin menjadi sangat mantap dan memimpin pasukan untuk menyatakan janji setia kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sebagai amir mereka yang akan memimpin pembebasan Konstantinopel. Dan alhamdulillah pada bulan Mei 1453 tersebut, ya, kota Konstantinopel pun berhasil dibebaskan. Kaisar Konstantin ke-11 Palaiologos yang kemudian dengan perlawanan luar biasa terus mencoba menghadang gerak laju pasukan Muhammad Al-Fatih, akhirnya melepas baju kebesarannya dan melemparkan helm perangnya dan berperang dengan pakaian prajurit biasa sampai akhirnya dia gugur di tengah-tengah pertempuran. Kelak gereja Ortodoks Timur akan menobatkan Konstantin ke-11 Palaiologos sebagai seorang santo atau orang suci yang menjadi martir atau gugur di dalam peperangan melawan Muhammad Al-Fatih. Ketika kemudian Muhammad Al-Fatih sudah, ya, menjadi penguasa Konstantinopel, dia menambahkan gelar Kaisar Irumi atau Kaisar Romawi di belakang gelarnya yang panjang, dan kemudian beliau pun memberikan kemerdekaan beragama kepada kaum Kristen Ortodoks yang ada di Konstantinopel, meskipun Hagia Sophia yang telah lebih dari 1 abad itu dikosongkan oleh orang Kristen sendiri, karena pada tahun 1250-an, ya, 1240-an, kota Konstantinopel dan Hagia Sophia ini mengalami the sack of Constantinople atau penjarahan Konstantinopel yang justru dilakukan oleh pasukan salib dari Eropa. Pasukan salib yang beragama Kristen Katolik dari Eropa merampok saudara-saudara mereka, ya, gereja Ortodoks Timur yang disebut sebagai Hagia Sophia. Maka karena kerusakannya ketika itu Hagia Sophia sudah lebih dari 100 tahun dianggurkan, tidak dipakai untuk beribadah oleh umat Kristen Ortodoks di Kekaisaran Romawi Timur. Mereka menggunakan Hagia Irene yang ada di dekat, ya, sekarang kita bisa lihat di dekat Istana Topkapi. Muhammad Al-Fatih kemudian minta izin untuk menjadikan Hagia Sophia sebagai masjid,
Sementara kaum Kristen Ortodoks diberikan tempat dan gereja baru di daerah Pera, sebuah distrik di daratan Eropa kota Istanbul. Di sini ditahtakan kembali ya sang patriark ekumenis Konstantinopel atau pemimpin tertinggi gereja Ortodoks Timur. Jadi kita bisa melihat bagaimana Muhammad Al-Fatih kemudian juga bahkan mengeluarkan dekret kebebasan beragama untuk masyarakat Kristen di berbagai negara Eropa yang ditaklukkannya sampai ke wilayah Bosnia, ya, Kroasia, Serbia, ya, Hungaria, Bulgaria, wilayah-wilayah yang kita kenal sekarang di Eropa Timur. Muhammad Al-Fatih ya, kemudian mendapatkan satu nasihat yang luar biasa dari gurunya. Sang guru ini pada waktu Muhammad Al-Fatih kecil pernah tiba-tiba memanggil Muhammad Al-Fatih kemudian memukul tangannya. Padahal Muhammad Al-Fatih tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Kok saya tiba-tiba dipukul oleh guru? Tetapi karena dia menjaga adabnya pada waktu kecil itu, dia tidak bertanya kepada gurunya, apa salahnya? Dia menunggu gurunya menjelaskan, kamu salah begini, makanya saya pukul. Tapi ternyata gurunya ini tidak pernah menjelaskan kepadanya apa kesalahannya, sehingga dia dipukul sampai kemudian dia dewasa. Dan terus bertanya-tanya, dulu itu sebenarnya apa yang menjadi kesalahannya, sehingga guru memukul saya. Ternyata setelah beliau menjadi Sultan Turki Utsmani yang membebaskan Konstantinopel ini menjadi kota Istanbul, ibu kota baru Turki, sang guru kemudian menyampaikan kepadanya sebuah pertanyaan, nak, apakah engkau ingat pukulan yang pernah aku berikan kepadamu di bagian tanganmu dulu? Muhammad Al-Fatih mengatakan, saya selalu ingat pukulan itu guru, karena saya merasa tidak melakukan kesalahan apapun pada saat itu. Kenapa guru memukul saya? Saya ingin bertanya, tapi saya ingin menjaga adab kepada guru. Saya tidak menanyakannya, menunggu guru menjelaskan. Tapi sampai hari ini guru belum menjelaskan sama sekali apa yang menjadi kesalahan saya sehingga saya dipukul pada waktu itu. Sang guru kemudian mencucurkan air mata dan mengatakan, nak, maafkan aku. Aku pada saat itu memang memukulmu, ya, bukan karena kesalahanmu, dan engkau memang tidak bersalah. Aku memukulmu untuk memberikan pelajaran kepadamu hari ini. Itu adalah pukulan yang zalim. Aku memukulmu secara zalim. Bukankah engkau selama bertahun-tahun sampai hari ini tidak pernah melupakan pukulan yang zalim itu? Betul, wahai guru. Aku tidak pernah melupakan pukulan yang zalim itu sampai sekarang. Maka ingatlah, nak, ketika engkau menjadi seorang sultan, orang yang merasakan kezaliman dari dirimu tidak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan pada mereka. Bahkan kelak sampai ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang disampaikan oleh sang guru kepada Muhammad Al-Fatih yang membuat balik Muhammad Al-Fatih pun menangis. Jadi sebuah pesan yang luar biasa ketika gurunya dulu memukulnya ya dengan zalim, ternyata Muhammad Al-Fatih tidak bisa melupakan pukulan zalim itu sampai bertahun-tahun kemudian. Maka dia dinasihati ketika menjadi seorang sultan, kalau dia melakukan satu kezaliman kepada rakyatnya, maka rakyatnya juga tidak akan pernah melupakan kezaliman itu selama-lamanya. Itu yang menjadi pesan luar biasa. Muhammad Al-Fatih memerintah dengan penuh keadilan sampai kemudian beliau pun wafat dan digantikan oleh putranya Bayazid kedua. Bayazid kedua kemudian digantikan oleh Salim bin Bayazid yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan Daulah Turki Utsmaniyah dari 3,5 juta kilometer persegi menjadi sekitar 15 juta kilometer persegi pada masa Salim cucu Muhammad Al-Fatih. Salim pula yang kemudian mengambil alih Hijaz dari Sultanan Turki Mamluk dan kemudian mengalahkan Turanshah ya, Mahmud Al-Ghawri dalam pertempuran di Suriah, sehingga dia berhasil mengambil alih Suriah dan Mesir. Kemudian dia pun bergerak ke arah barat sampai ke Tunisia pada saat itu. Di wilayah Afrika Utara, wilayah Hijaz, wilayah Yaman,
berhasil dimasukkan ke dalam teritori Turki Utsmani. Kemudian Salim karena telah menjadi pelayan dua tanah suci, mengambil gelar kekhalifahan dari Khalifah Abbasiyah yang selama ini ditahtakan penguasa Mamluk di Kairo, diambil alih segala barang-barang yang menjadi heirloom atau pusaka-pusaka Daulah Abbasiyah, pusaka-pusaka kekhalifahan Abbasiyah yang di dalamnya termasuk ada barang-barang peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pedang Rasulullah, sarban Rasulullah, baju Rasulullah, terompah Rasulullah, gigi Rasulullah, kemudian ada rambut Rasulullah SAW, ada kuku Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Barang-barang ini kesemuanya dibawa dari Kairo ke Istanbul, kemudian Salim pun menobatkan dirinya menjadi khalifah yang baru, menggantikan kekhalifahan Abbasiyah, beralih menjadi kekhalifahan Turki Utsmaniyah. Jadi khalifah pertama Daulah Turki Utsmaniyah itu bukan Muhammad Al-Fatih, tetapi Salim yang kemudian menggunakan gelar Malikul Bahrain wa Haqqanul Bahrain, Raja dua benua dan Khan Agung dua samudra. Sultan Ghazi Salim Al-Awwal, Khalifatullah wa dhilluhu fil ardi. Dia menggunakan gelar Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Allah dan bayang-bayangnya di muka bumi, Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci. Ini yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Sulaiman Al-Qanuni, disebut Al-Qanuni karena beliau membentuk undang-undang, dan pada masa Sulaiman Al-Qanuni wilayah kekuasaan Turki Utsmani meluas dari sekitar 15 juta kilometer persegi menjadi kurang lebih 35 juta kilometer persegi, atau naik 20 juta kilometer persegi, yang membuatnya menjadi negara terbesar di dunia pada saat itu, bersaing dengan kekuasaan Raja Charles V dari Kekaisaran Romawi Suci, dari dinasti Habsburg cabang Spanyol yang ketika itu menguasai hampir 50% daratan Eropa dan wilayah jajahan-jajahannya di benua Amerika maupun di wilayah-wilayah Asia juga begitu luas. Demikian yang dapat kita sampaikan menjadi cerita tentang kejayaan Turki Utsmani. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.